Halo teman tidur, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat kalian. Gimana nih buat kalian untuk hari ini? Apa yang sudah kalian lewatin untuk di hari ini? Apakah ada yang berjalan dengan sangat bahagia sesuai dengan ekspektasi kalian? Ataukah ada di hari ini yang lagi sedih? Mungkin berbagai macam yang kalian rasakan untuk di hari ini. So, yang sudah kalian jalani di hari ini, ada yang sedih, ada yang bahagia, dan banyak lagi deh. Tapi tahu gak sih, buat kalian, kalau kita menemukan sesuatu hal di hari ini dan itu sangat membahagiakan buat kamu, aku pikir kamu wajib untuk meng-share-nya ke teman-teman, ke keluarga, atau di status WhatsApp, bahkan di status Facebook. Jangan hanya ketika lagi bersedih aja ya. Kamu share kesedihan kamu. Kamu share kamu saat lagi ngeluh. Aku pikir kalau seandainya kamu mengeluh atau saat lagi sedih, kamu share ke semua orang, tentu orang yang akan membacanya pasti ya, apalagi tuh kalau seandainya musuh kamu atau rival kamu gitu, mungkin akan tertawa di atas penderitaan kamu. Tapi aku yakin kalian semuanya gak punya musuh atau bahkan rival. Dan tentunya mau punya musuh ataupun rival ataupun enggak punya musuh sama sekali, ada baiknya buat kamu, kalaupun mau mengeluh, lebih baik kamu tuliskan di doa, atau kamu coba untuk bermunajat kepada Allah ya, Sang Maha Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk bermunajat. Boleh sesekali kamu mengeluh pada orang, tapi untuk mencari solusi ya, bukan untuk ya pamer kesulitan kamu hidup di dunia atau kesulitan kamu menjalani hidup. Soalnya kenapa? Soalnya kalau kamu mengeluh aja seperti itu sama aja kamu lagi ngomongin perbuatan Allah gitu kan sama kamu, kayak gitu. Jadi jangan cuma mengeluh aja kamu share ke orang-orang kayak gitu. Kalau bisa ketika kamu dapetin rezeki yang banyak, atau ketika kamu dapetin sesuatu yang mungkin membuat kamu bahagia kayak gitu, itu wajib kamu share. Ini loh, Allah udah ngasih kebahagiaan gitu. Allah lagi ngasih sesuatu yang lagi aku damba-dambakan gitu selama ini kayak gitu. Share aja ke orang lain kayak gitu ya. Jadi terlepas apa yang kamu lewatin hari ini, kalau menurut Zaki pribadi kayak gitu, kalaupun diantara kalian nggak bisa untuk mengutarakan ya, contohnya kamu nggak bisa mengutarakan rasa bahagia kamu gitu, ketika kamu menemukan sesuatu hal yang udah bikin kamu bahagia atau udah bikin kamu senang kayak gitu, kamu pengen berbagi tapi berbagi sama siapa? Apalagi mungkin ketika kamu lagi ada masalah gitu, entah itu sama keluarga kamu ataupun teman kamu atau siapapun itu, dan kamu tidak punya tempat untuk bersandar sama sekali, bahkan tempat untuk bercerita kayak gitu. Hadirnya YouTube Radio ini dan Zaki di sini bukan karena apa-apa ya, karena Zaki peduli dengan kalian. Mungkin ada antara kalian yang mungkin sulit untuk berbicara atau curhat dengan teman-teman yang mungkin nggak ada teman yang bisa kamu ajak bicara, atau mungkin teman kalian nggak pada bisa dipegang omongannya atau percayanya kayak gitu. Zaki di sini bersama YouTube Radio bakal jadi teman baik buat kamu kayak gitu, yang dimana kamu bisa untuk menuliskan cerita kamu atau masalah kamu, keluh kesah kamu, meskipun atau sekalipun kamu menggunakan nama samaran atau nama palsu, tidak apa-apa. Yang terpenting kamu menuliskannya atau mencurhatkannya
atau mau kirim puisi juga nggak apa-apa, boleh. Ikuti dengan format yang sudah Zaki berikan aturan kayak gitu ya. Aturannya seperti ini formatnya. Kamu ketik nama kamu, alamat kamu, terus usia kamu kayak gitu ya. Tapi kalau menurut aku gitu ya, nggak pakai alamat juga nggak apa-apa. Nama terus sama umur kamu kayak gitu ya. Oke, jadi buat kamu yang baru saya dengar atau baru saja menemukan frekuensi YouTube Radio, anjir, kenapa sih harus YouTube Radio namanya? Sengaja aja sih. Basicnya memang gue dulu di radio kayak gitu, dan gue pengen mengemas dari video ke radio gitu. Pengen mengemas apa sih namanya di YouTube, udah kayak podcast kayak gitu, tapi ini berupa tidak berupa gambar ya. Maksudnya tidak berupa visual atau video klip kayak gitu. Ini hanya suaranya aja, dan ya gambarnya cuma pakai thumbnail aja kayak gitu. Jadi buat kalian kalau seandainya untuk dengerin YouTube Radio ini bisa buat kalian lagi santai atau lagi sendirian di rumah atau di mana aja kayak gitu, atau lagi nggak punya temen. Tapi kebanyakannya teman-teman yang dengerin ya sambil tiduran atau sambil santai kayak gitu ya, dengerin YouTube Radio ini kayak gitu. Dan mudah-mudahan aku bisa jadi teman buat kalian ya, teman baik kayak gitu buat kalian yang bisa jadi tempat sandaran kayak gitu. Oke. Dan tentunya ada beberapa email yang masuk kayak gitu ya, yang berhasil masuk, dan aku bakal coba bacakan email-email dari kamu yang sudah kirimin ke email YouTube Radio di emailnya putrapandangan9@gmail.com kayak gitu ya. Dan tentunya terima kasih juga buat kamu yang sudah ngirimin emailnya ke sini. Dan tentunya aku masih nunggu ya email kalian berupa curhatan atau mungkin puisi ataupun cerita pendek, cerpen kayak gitu boleh ya. Mau itu tentang cinta, kehidupan, apapun deh ya, terserah kamu mau cerita apa tuh, cerita yang kayak gimana. Yang pasti ceritanya harus positif ya, karena di sini nggak boleh bercerita tentang hal-hal yang mungkin berbau sensitif kayak gitu ya. Oke. Dan dilarang rasis juga kayak gitu. Tentunya buat kalian yang pengen nanya tentang kontak personnya juga boleh ya. Kontak personnya kamu bisa lihat di deskripsi video ini kayak gitu. Dan yang baru nemuin channel ini, jangan lupa di like ya, dan di share juga, di subscribe. Share aja ke teman-teman yang lain, mungkin di luar sana ada teman-teman yang mungkin membutuhkan teman curhat kayak gitu. Alright, so aku langsung aja bacain email-email yang udah masuk ya, email-email dari kalian semuanya. Let's check it out. Oke, email yang pertama ada Alia. Alia umurnya 25 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak Zaki. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Alia. Kak Zaki, aku pengen curhat. Jadi gini, Azaki, aku tuh lagi kenal sama seseorang. Lagi kenal sama seseorang yang udah dulu banget pernah singgah di hati aku. Mungkin mantan ya. Oke, mana ini ya. Nah, dia hadir di saat aku sudah punya suami dan sudah menikah. Waktu dulu aku sama dia tuh sempat putus waktu ngejalanin hubungan. Dan aku juga nggak tahu putusnya gara-gara apa. Tiba-tiba di antara kita sudah menganggap semuanya putus dan berakhir. Perasaan di antara kita juga nggak pernah ada masalah
tiba-tiba aku sama dia udah kelar, udah di end, dan endingnya kita sama-sama udah mengikhlaskan. Dan saat ini posisinya aku udah punya suami, udah punya suami, dia balik lagi mungkin ya. Oh, dia balik lagi hadir. Apa sih nih? Oh, mungkin maksudnya gini, dia balik lagi hadir dan mencoba untuk memperbaiki kali ya ini ya, memperbaiki hubungan yang udah lama kita jalani kayak gitu. Oke, tunggu. Ini terusannya kemana, ke sini ya? Bukan. Oke, sorry nunggu ya. Oke, ini terusannya nih. Dan aku bingung Kak Zaki, aku mau ngomong apa. Sementara di sisi lain, aku juga sebenarnya masih suka sama dia. Aku dengar juga dia belum menikah. Makasih ya Zaki. Oke. Berarti ini curhatan ya. Kayaknya mungkin minta solusinya aja mungkin kayak gitu ya. Jadi apa ya? Kalau Zaki baca sih dari awal, mungkin ya aku sedikit nangkep apa yang dia maksud kayak gitu. Jadi intinya ini si Alia ini dia kan posisinya udah punya suami, udah nikah. Ini cowok yang dulu bekas mantan, maksudnya cowok yang dulu itu pernah pacaran sama dia atau mantannya kayak gitu, tiba-tiba hadir kembali gitu kan, di saat si Alianya itu udah punya suami atau udah berumah tangga kayak gitu. Dan dia ini belak-belakan ngajakin balikan kayak gitu. Tapi di sini apa ya, cowoknya kalau seandainya ini cowoknya maksudnya mantannya Alia ini kalau seandainya udah tahu ya, kalau bener-bener udah tahu posisi Alia udah nikah kayak gitu, lebih baik Alia ngomong gitu sama dia gitu kan. Dan dianya juga sebenarnya udah tahu kayak gitu, kenapa dia harus deketin kayak gitu, orang udah nikah gitu kan, udah punya suami ya. Tapi coba deh ya, coba Alia ngomong sama dia kalau Alia tuh udah berumah tangga, Alia tuh udah punya suami kayak gitu ya, bukan pacar lagi, suami gitu kan. Kalau pacar mah ya mungkin apa, cowok atau mantan kamu yang dulu itu mungkin masih bisa mikir gitu kan, kalau itu apa sih namanya, belum status suami gitu, kalian belum suami istri kayak gitu ya, belum berumah tangga kayak gitu, mungkin ya masih bisa lah untuk nyerempet ngegebet dikit mah gitu kan. Tapi ini masalahnya udah jadi milik suami orang gitu kan, nggak boleh kayak gitu. Dan kamu juga Alia, kamu harus apa ya, kalau memang kamu masih suka sama dia, udah simpan suka kamu, dan kalau menurut aku perasaan itu menjadi haram gitu loh. Sementara kan kamu udah punya suami, dan emang rasa cinta kamu, kesukaan kamu tuh udah khususon gitu, dikhususkan untuk suami kamu seorang gitu loh. Nggak boleh kayak apa sih namanya, kayak membagi-bagi kayak gitu, apalagi tanpa sepengetahuan suami kamu kayak gitu. Itu nggak boleh kayak gitu ya Alia ya. Ya aku yakin Alia udah dewasa, apalagi umurnya di sini Alia udah 25 kayak gitu kan. Nah, kamu udah punya anak belum? Kalau kamu udah punya anak, nah itu apalagi itu kamu udah punya anak gitu, udah seharusnya kamu fokus sama rumah tangga kamu. Jadi jangan mikirnya gini ya, emang terkadang rumah tangga itu nggak pernah ada yang mulus, di mana-mana nggak pernah ada yang mulus. Mau dia dari orang kaya atau mungkin sekalipun dia itu orang miskin kayak gitu, rumah tangga itu nggak akan ada yang mulus gitu. Dan setiap kali ada masalah ya, aku mohon gitu kan, karena aku juga pernah ngalamin ya posisinya. Kalaupun ada masalah ataupun kayak gimana, jangan pernah berlari dari masalah tersebut, apalagi mencoba untuk nyari sandaran lain gitu kan, kayak mungkin mantan gitu buat jadi tempat curhat, ataupun temen gitu yang berbeda jenis dari kamu kayak gitu ya. Kamu curhat sama cowok kayak gitu ya, lambat laun nanti bakal nyaman kayak gitu. Daripada kamu curhat sama cowok yang gak jelas kayak gitu, mending curhat sama aku aja di sini ya. Oke. Dan ya memang ini medianya atau mungkin khususnya untuk curhat kayak gitu, jadi nggak mungkin lah kalian apa sih namanya
nyaman sama gue gitu. Orang gue aja kan belum pernah nampakkan diri kayak gitu, kalian belum tahu wajah aku juga gitu. Biarkan kita di antara kita tuh sama-sama misteri kayak gitu. Ya, jadi buat kamu Alia ya, itu saran dari gue ya, terus saran dari aku kayak gitu. Jadi jangan pernah coba untuk menduakan deh kayak gitu, apalagi kamu udah ya statusnya udah suami istri lah kayak gitu. Jadi nggak boleh ya, kamu udah jadi seorang istri, kamu harus tunjukin kalau kamu tuh istri yang solehah gitu kan, yang udah siap dan udah mau gitu diajak imamnya masuk surga kayak gitu. Amin ya. Dan apa sih ya, ada seseorang yang bijak pernah bilang gini, dimana-mana kalau yang namanya nikah itu gampang gitu ya. Kalau nikah mah gampang, tapi untuk merawat hubungannya tersebut tuh susah banget gitu, dan nggak gampang gitu loh. Dan ibu aku pernah bilang kayak ngejalanin rumah tangga tuh kayak gitu, memelihara atau merawat rumah gitu loh. Kalau gentingnya bocor, perbaikin, catnya udah kumuh, dicat lagi kayak gitu. Jadi yang nggak beda jauh seperti itu. Jadi buat kamu ya, Alia gitu ya, berhubung kamu udah rumah tangga dan kamu udah punya suami, jaga kepercayaan kamu sama suami kayak gitu ya. Jangan sampai suami kamu tuh merasa gimana atau gimana nanti sama kamu gitu kan, apalagi naruh kecurigaan yang gak jelas kayak gitu ya. Karena rentan banget sih kayak namanya udah rumah tangga kayak gitu, dari masalah-masalah kayak gitu ya. Tentu kalau lagi pacaran banyaknya gini, nggak pernah ada masalah gitu, nggak pernah ada masalah kalau lagi pacaran. Pas udah nikah masalah brek gitu kan, sabrek-abrek kayak gitu ya, karena beda. Jadi bedanya gini, bedanya kan kalau kata pepatah bijak Sunda gini ya, orang yang menikah itu sama halnya gini, pepatah Sunda bilang, jadi dari alam lalagasan pindah ke alam riwitan katanya gitu. Jadi pindah alam gitu, alam kesendirian jadi alam keramaian kayak gitu ya. Ramainya mungkin ramai, jadi alam sendirian, kita dari alam sendiri pindah ke alam berdua kayak gitu, yang dimana berdua itu sama pasangan kamu kayak gitu. Mungkin ya ibaratnya seperti itulah ya. Aku juga nggak tahu tuh alam lalagasan ke alam riwitan itu, aku nggak tahu artinya apa, tapi aku tahu gitu tujuannya gimana gitu lah. Jadi perpindahan alam gitu, alam yang ya kita nggak akan langsung terbiasa dengan alam tersebut gitu kan. Pas kita udah rumah tangga sering cekcok gitu kan, nah carilah solusi untuk bisa untuk bisa berdamai kayak gitu, untuk bisa relax ngejalanin hubungan kayak gitu, santai, nggak selalunya ada keributan. Aku paham gitu kan, yang namanya keributan itu tidak akan pernah terelakkan gitu, dan masalah itu pasti bakal terus datang. Tapi ya alangkah baiknya ketika masalah datang kita harus bijak dan harus berpikir dewasa gitu untuk mencari jalan keluarnya kayak gitu. Jangan sampai kita tuh kayak kayak terus-terusan gitu kan, punya masalah diem-dieman gitu kan. Nggak boleh kalau udah rumah tangga kayak gitu, nggak boleh ngediamin, ya intinya nggak boleh sama-sama ngediamin lah kayak gitu. Suami nggak boleh ngediamin istri juga nggak boleh ngediamin suaminya kayak gitu. Jadi harus sama-sama bisa merendahkan ego dan tensi emosi masing-masing kayak gitu ya. Soalnya biasanya kan kalau kayak gitu tuh kayak pengantin pertama ya, pengantin baru kayak gitu, bukan pengantin pertama, pengantin baru kayak gitu sering banget tuh ngalamin kayak gitu ya. Kayak mungkin kaget gitu ya, dari tadinya pacaran terus tiba-tiba ke rumah tangga kayak gitu, kok banyak banget perubahan kayak gitu. Emang wajar gitu ya. Tapi mudah-mudahan kalau seandainya sekarang lagi kebetulan ada pengantin baru yang lagi denger kayak gitu, mudah-mudahan kalian kagetnya tuh kaget dalam hal positif aja, jangan hal yang negatif kayak gitu ya. Terus orang juga pernah bilang gini ya, katanya kayak kita kayak pacaran gitu ya, pacaran katanya gitu, konon gitu kan, kalau orang pacaran itu kalau udah nikah gitu jadi kan hilang haramnya gitu ya. Waktu pas lagi pacaran gitu kan, mau pegangan tangan aja kan haram, mau ciuman aja kan haram kayak gitu ya. Nah nanti pas udah nikah itu kan semuanya udah halal kayak gitu ya. Terus setannya berkurang katanya gitu, dari yang haram ke yang halal kayak gitu, setannya berkurang katanya gitu.
secara kita waktu pacaran banyak banget gangguannya, banyak banget setannya. Nanti kalau udah nikah mah gak bakalan ada setan. Kata siapa? Aku yang ngalamin kayak gitu ya. Justru pas udah nikah itu setannya makin gede banget godaannya kayak gitu. Mungkin yang datangnya juga mungkin letnannya atau mungkin jenderalnya atau panglimanya lah atau apa gitu ya. Intinya tidak menutup itu gitu kan. Karena orang-orang bilang udah pacaran banyak setannya gitu kan. Nanti kalau udah nikah mah setannya hilang satu persatu. Kata siapa gitu ya. Kalau saya dia bilang kayak gitu, ya balikin lagi ngomongnya gitu kan. Nih tuh bilang aja gitu, Zaki udah ngalamin gitu. Ya emang bener bro, yang gue alamin juga kayak gitu. Waktu ya pacaran emang banyak banget godaannya, karena memang masih haram. Pas udah nikah gitu, aku pikir udahlah, udah halal gitu, jadi santai gitu kan. Kata siapa, malah makin besar banget godaannya kayak gitu, rintangannya dari setan-setan dan iblis-iblis yang terkutuk. Ya jadi kayak gitu. Dan thank you banget ya buat kamu Alia, thank you banget. Oh ya, buat kamu yang mungkin baru saja bergabung di channel ini di YouTube Radio, jangan lupa buat kamu untuk kirimin email atau cerita kamu atau puisi kamu ataupun apapun itu yang berbau-bau positif kayak gitulah ya. Kamu bisa kirimin ke email yang ada di deskripsi bawah video ini ya. Oke. putrapanengah9@gmail.com. Dan tentunya untuk part yang kedua disambung aja ya. Ini part yang pertama. Oke, thank you banget buat kamu yang sudah gabung di sini tentunya. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe kayak gitu. Oke. Jadi langsung undur pamit dan salam buat kalian semua yang baru saja gabung dan baru saja subscribe. Oke. Jangan lupa untuk next langsung ke part yang kedua. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.